selaku Puji. Kita insya Allah punya waktu kurang lebih selama 10 menit ya Bu Uci ya untuk melakukan proses coaching ini, di mana kita sudah melakukan 2 tahapan, yaitu pra-observasi yang sudah kita buat bersama di gazebo. Apakah Bu Uci ingat? Ya, saya masih ingat. Iya Bu. Ya, saya batu-batu. Iya, yang batuk itu. Alhamdulillah sekarang sudah renyah lagi. Ini suaranya Bu Uci ya. Alhamdulillah. Nah, yang kedua kita sudah melakukan observasi kelas, di mana waktu itu kita bertemu di kelas 7G ya. Ya, di kelas 7G. Di kelas 7G. Nah, Bu Uci waktu itu sedang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang temanya tentang bangunlah jiwa ragaku. Ya, bangunlah jiwa ragaku yang tentang keberagaman daerah ya. Nah, Bu Uci ini bagaimana pada saat melakukan refleksi pembelajaran di kelas untuk penggunaan pembelajaran berdiferensiasi. Bisakah Bu Uci berceritakan tentang mungkin ada kesulitan atau kendala atau apa catatan-catatan Bu Uci yang sudah Bu Uci buat tentang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi itu? Silakan Bu Uci. Terima kasih Bu Novita, mohon izin Bu Riri. Kemarin itu waktu hari Jumat ya, hari Jumat ya insya Allah, kami melakukan pembelajaran dengan tema bangunlah jiwa dan raganya, itu di kelas 7G. Nah, siswa ini atau siswa-siswa kami di SMP Tersebut Bogor, diferensiasinya terdapat beberapa gaya belajar. Contoh misalnya mereka ada dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Saya membaginya di kelas itu anak-anak yang menggunakan gaya belajar visual itu duduk di depan sebagian besar. Mereka lebih jelas melihat guru dan tulisan di papan tulis. Kemudian di belakang mereka tengah itu ada anak-anak dengan gaya belajar auditori yang tidak harus melihat, tapi mereka dengan mendengarkan suara guru mereka sudah bisa menangkap pelajaran tersebut. Nah, yang terakhir yang berada di bagian belakang itu anak-anak dengan gaya belajar kinestetik, yang mereka lebih banyak gerak dan aktif, mereka punya lebih banyak ruang di belakang untuk biasanya mereka sedikit berdiri atau berpindah, menyapa temannya ke sana kemari, atau sedikit kadang berjoget ketika ada waktu sedikit leluasa begitu ya anak-anak kinestetik. Nah, kemarin waktu pelajaran tema bangunlah jiwa dan raganya, kebetulan kami membuat mereka menjadi beberapa kelompok, itu ada 6 kelompok. Kami memberikan 6 kelompok itu berdasarkan pilihan mereka sendiri. Kendala yang saya hadapi waktu itu, hari itu bertepatan dengan adanya lomba LT tingkat untuk pramuka. Jadi sebagian siswa ada sekitar 6 sampai dengan 7 siswa yang tersebar ke beberapa kelompok itu mereka tidak ada. Jadi ketika berkelompok itu ada yang satu kelompok itu hanya satu anak saja yang ada, dengan teman-teman yang lainnya itu tidak ada. Jadi terkendala. Jadi kita juga akan menentukan di satu anak ini dia tidak bisa menentukan karena teman-temannya tidak sedang di kelas. Kemarin itu kan tema keberagaman, kemudian dalam pelajaran saya bahasa Indonesia, kemarin saya ajarkan mereka tentang bagaimana menulis teks deskripsi tentang budaya. Lebih tepatnya kemarin itu lagu daerah yang akan mereka pilih sebagai background untuk tari, kreasi, dan senam. Nah, beberapa kelompok sudah memilih lagu daerah tersebut. Kemudian kemarin saya jelaskan tentang bagaimana menuliskan teks deskripsi, struktur, dan kebahasaannya. Kendalanya ada 1-2 kelompok yang anggota kelompoknya tidak lengkap karena sedang mengikuti perlombaan di pramuka.
Ya, luar biasa ini Bu Uci ya. Jadi Bu Uci memang sebelum pembelajaran sudah mengetahui karakteristik gaya belajar mereka ya Ibu ya. Ya, terus untuk bicara tentang kendala di sini yang saya catat, bisa saya tangkap di sini adalah anggota kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu ada beberapa kelompok yang kurang ya Bu Uci ya. Tidak lengkap. Iya, tidak lengkap. Nah, kira-kira kendala yang tidak lengkap itu bisa diatasi pada saat itu juga atau tidak, Bu Uci? Ya, kemarin pada akhirnya saya menggabungkan karena memang ada satu yang tidak begitu ya, sebagian besar teman-temannya di kelompok itu tidak ada. Akhirnya saya menggabungnya dengan kelompok yang jumlahnya juga kurang. Jadi dia akan belajar masuk ke dalam satu kelompok lain, jadi akan juga mendapatkan materi ya, mendapatkan pengetahuan tambahan dengan mempelajari apa yang sedang dipelajari oleh kelompok yang lain. Nanti ketika dia sudah bertemu dengan kelompok dia sendiri, maka dia juga akan bisa memberikan masukan-masukan terhadap kelompok sendiri apa yang didapatkan kelompok gabungan, seperti menggunakan metode apa itu namanya, maaf saya lupa, kalau yang dari satu kelompok ke kelompok yang lain itu loh, bukan ada ya apa namanya menggabungkan kelompok satu kolaborasi. Ya, jadi dia masuk ke dalam satu kelompok untuk kemudian mendiskusikan masalah tersebut. Nanti ketika dia kembali ke kelompoknya lagi, dia memiliki banyak gambaran untuk kembangkan dengan kelompoknya dia. Ya, kalau boleh saya tahu waktu biasa kemarin itu sudah dipraktekkan juga ya Bu Uci ya. Jadi bicara tentang kendala ternyata sudah ada solusinya yang bisa dilakukan Bu Uci, yaitu kendala tentang anggota kelompok yang masih kurang, dengan solusinya yaitu menggabungkan kelompok yang kurang tersebut ke kelompok yang lain, dan itu membelajarkan tentang proses sama-sama menerima di lingkungan sosial ya, yang Bu Uci tadi sampaikan ya. Terima kasih Bu Uci. Anak dia harus siap bahwa kalau misalnya mungkin dia punya teman atau circle sendiri, tapi ketika tidak ada circle-nya, maka dia juga harus siap menyiapkan diri untuk membuka diri untuk teman-teman yang lain. Berubah. Rencana tindak lanjut Bu Uci untuk pengembangan diri ini apakah akan berlanjut yang seperti apa Bu Uci? Harapannya Bu Uci, impiannya? Dalam pembelajaran maksudnya? Dalam pembelajaran di kelas nantinya, di kelas yang lain atau hanya di kelas 7G untuk yang sudah bagus ini? Saya akan melanjutkan dulu di 7G sampai dengan tuntas. Artinya ketika kelas tersebut lengkap dengan semua personilnya, maka ketika juga mereka sudah dengan lagu daerah yang bisa menunjukkan dan kreasi dengan itu, maka kita akan menggunakan lagu tersebut dan deskripsinya agar mereka juga semakin memahami tentang materi awalnya dulu ya, materi tentang lagu tersebut, kemudian mereka bisa menghayati nilai-nilai apa yang terkandung dalam lagu tersebut. Iya. Terima kasih Bu Uci. Iya. Itu untuk anak-anak. Adakah keinginan Bu Uci untuk menularkan ke guru mapel yang lain begitu Bu Uci? Mengingat di SMP 7 ada 3 guru mapel, 4 guru mapel bahasa Indonesia. Jadi nanti dalam mapel bahasa Indonesia saya akan berkolaborasi dengan Bu Endang dan Bu Tuti untuk sama-sama membelajarkan tidak hanya terkait dengan tes deskripsi, tidak hanya terkait dengan nilai-nilai apa yang terkandung dalam lagu tersebut dan tes deskripsi, tapi juga bagaimana mengkolaborasikan dengan mata pelajaran yang lain maupun dalam tema. Iya. Gimana perasaan Bu Uci sekarang setelah
bercerita dengan saya. Perasaan saya awal sebelum dilaksanakannya pembelajaran tersebut, pasti kita sudah mempersiapkan, saya juga sudah punya ancang-ancang nanti setelah ini akan melakukan ini gitu ya. Tapi ternyata ketika kita sudah masuk kelas kemudian menemukan tiba-tiba kelasnya kan spontan ya, kita juga tidak tahu bahwa kelas tersebut tidak lengkap atau tiba-tiba ada kendala, maka kita harus gercep gitu, berpikir gitu. Jadi apa yang dilakukan ketika ada masalah seperti ini, maka itu membuat saya menjadi berpikir lebih cepat dan mengatasi masalah tersebut, problem solving terhadap kelas kita gitu. Apa yang terjadi dengan kelas kita, maka kita harus cepat bisa mengkondisikan, karena kalau kita hanya menunggu teman-teman yang tidak ada, maka kelasnya juga nggak jalan, kelompoknya juga jadi lempeng-lempeng dan kita harus benar menggerakkan kelas tersebut biar hidup dan mereka Ya, luar biasa Bu Uci, hebat. Bu Uci, kalau untuk tindak lanjut atau pengembangan diri dari Bu Uci ke siswa itu kan sudah ada jadwal ya, ada jadwal mingguan atau harian. Nah, kalau misalkan untuk pengembangan diri bersama dengan yang tadi Bu Uci sampaikan, yaitu kolaborasi dengan rekan sejawat, kira-kira nih Bu Uci, dalam jangka berapa lama Bu Uci mau melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat itu, Bu? Ya, untuk kolaborasi dengan guru sejawat, kita setiap hari Selasa itu mesti biasanya ngumpul ya, guru bahasa Indonesia 4 orang. Kalau misalnya tidak ada jadwal MGMP kota, maka biasanya kita ngumpul untuk apapun gitu ya, dibahas tentang bagaimana di kelas 8 dan bagaimana di kelas 9. Terlebih yang paling dekat ini kan ada pembahasan tentang ujian keterampilan kinerja kelas 9, maka biasanya nanti akan juga disampaikan apa yang terjadi dengan kelas 10, bagaimana di pembelajaran kelas 10, maka itu tidak akan lama. Di hari Selasa minggu depan, jika saya sudah kembali aktif di Probolinggo, maka saya akan segera bertemu dengan Pak Guru yang lain untuk Terima kasih. Iya, baik. Berarti Selasa minggu depan ya Bu Uci, dalam keadaan kita berpuasa ya. Mudah-mudahan kolaborasi yang Bu Uci inginkan bisa terlaksana dan bisa juga kita kembali sharing lagi bagaimana setelah melakukan kolaborasi apa yang didapat kita, supaya juga bisa menjadi masukan juga buat saya bahwa kolaborasi ini adalah salah satu metode yang luar biasa untuk memecahkan segala permasalahan peserta didik kita ya Bu Uci ya. Iya, kita bisa ketemu minggu depan Bu Uci. Ya, kita insya Allah saya aktif lagi hari Senin. Ya insya Allah. Terima kasih Bu Uci. Sharing kita hari ini, proses coaching kita hari ini kepada Ibu Lila juga selaku fasilitator di sini dan juga sebagai supervisor ya, sebagai supervisor antara proses coaching ini. Sampai ketemu minggu depan ya Bu Uci. Bu Riris dan Bu Uci, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin karena ini besok lusa kita akan berpuasa. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Salam buat keluarga. Semoga kita disehatkan dan dipanjangkan umur sehingga bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Bu Uci. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Bu Uci dan Bu Riris. Dari kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.